Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan Monica yang hari ini saya mau kasih tahu cara men-scrub wajah supaya sel kulit mati pada wajah terangkat secara sempurna. Tapi izinkan saya menjelaskan dulu kenapa sih betapa pentingnya menggunakan scrub untuk eksfoliasi di wajah saya. Nah, jadi teman-teman, perawatan wajah itu tidak hanya melulu rangkaian satu skincare ya, tapi juga harus ada rangkaian perawatan lainnya di mana teman-teman wajib lakukan juga, yaitu salah satunya adalah scrub ini. Nah, selain itu ya, ada perawatan juga menggunakan masker ya, menggunakan peeling, menggunakan essence ya. Kenapa sih semuanya harus dilakukan? Supaya kulit wajah menjadi sehat, menjadi bersih secara maksimal. Nah, saya mau kasih tahu teman-teman ya. Jadi ini perawatan yang saya gunakan, Essential Fairness dari Oriflame yang berbahan dasar dari jeruk pomelo. Ya, teman-teman bisa lihat ini jeruk pomelonya. Ya, bisa lihat di sini ada dari rangkaian jeruk pomelo, yaitu kalau bahasa mudahnya sih jeruk bali ya teman-teman ya. Jeruk bali ini ternyata nggak hanya nikmat untuk dimakan loh teman-teman, tapi juga nikmat untuk digunakan sebagai perawatan kulit wajah. Kenapa? Karena jeruk bali mengandung vitamin C yang sangat tinggi dan mengandung antioksidan yang sangat tinggi untuk melindungi kulit wajah dari radikal bebas. Ya, jadi bagus banget nih teman-teman untuk kulit wajah teman-teman supaya kulitnya jadi lebih sehat dan terawat. Nah, rangkaian Essential Fairness ini selain tadi untuk merawat kulit wajah, berfungsi juga untuk mencerahkan ya, dari kata-kata fairness-nya ya teman-teman ya. Nah, dari satu set ini ada 3 rangkai. Yang pertama gel wash, yang kedua scrub, yang ketiga face cream. Ya, nah sebenarnya ini termasuk dalam tahapan skincare basic ya untuk anak remaja nih teman-temannya yang baru mau menggunakan skincare untuk jenis kulit, semua jenis kulit ya. Jadi untuk jenis kulit yang normal, yang kering, yang kombinasi, yang banyak itu bisa menggunakan Essential Fairness ini ya. Tapi untuk saya pribadi, saya menggunakannya sebagai rangkaian perawatan di luar dari rangkaian perawatan wajah saya yang rutin digunakan, yaitu skincare novex. Itu ya teman-teman. Oke, jadi cara menggunakannya, setelah wajah dibasahi seperti ini ya teman-teman, bisa menggunakan spons, bisa juga teman-teman langsung siram ya kalau mau mandi gitu ya, di kamar mandi atau di wastafel, bebas aja. Nah, setelah dibasahi, tuangkan scrubnya ya, scrubnya ke punggung tangan di sini ya. Nah, teman-teman perlu ketahui juga, scrub ini mengandung butiran yang agak besar ya, seperti ini. Mengandung butiran yang agak besar. Tuh, kalau teman-teman lihat ya, butirannya ini titik-titik putih ya, seperti ini. Jadi dia mengangkat sel kulit matinya atau kotoran yang tersisa di kulitnya itu, mengangkatnya secara sempurna karena dia punya butiran yang ukurannya besar-besar ya. Tapi teman-teman juga harus hati-hati ya. Nanti saya kasih tahu caranya. Ini setelah dituang ke punggung tangan, teman-teman bisa ratakan ke seluruh wajah. Seperti ini ya. Diratakan ke seluruh wajah. Seperti ini. Kalau kurang bisa teman-teman tambah lagi ya. Scrub ini benar-benar mengeksfoliasi kulit wajah secara sempurna.
Nah, setelah diratakan, ambil posisi tangan seperti ini ya. 3 jari menghadap ke depan seperti ini, lalu tempelkan ke dahinya teman-teman. Lalu pijit searah jarum jam tapi keluar ya, tidak ke dalam gini tapi keluar, dan tidak terlalu menekan. Karena tadi yang saya bilang, dia punya butiran yang besar-besar supaya kulit wajahnya tidak iritasi. Ya, apalagi kalau teman-temannya yang kulitnya tipenya berminyak, ada jerawatnya, itu dihindari, jangan digosok. Ya, boleh pakai, tapi untuk ada jerawatnya dihindari. Seperti ini ya teman-teman. Lalu digosok sampai ke pelipis, sampai pelipis ditekan seperti ini. Diulangi lagi sampai pelipis ditekan seperti ini. Sampai pelipis ditekan seperti ini. Ya, fungsinya untuk merelaksasikan wajah, terutama di kanan kiri sini ya. Biasanya kita lelah gitu ya, karena berpikir, karena mungkin juga kurang istirahat. Nah, merelaksasikan supaya otot-otot di sekitar pelipis ini, di sekitar mata ini jadi tidak tegang gitu ya teman-teman ya, jadi santai kembali. Nah, setelah jidatnya, teman-teman langsung melakukan penggosokan di daerah pipi seperti ini. Boleh arahnya seperti ini, yang penting ke atas, boleh secara bersamaan seperti ini. Nah, waktu menggosok ini teman-teman bisa tarik wajahnya ke atas gini tuh ya, tuh seperti ini. Jadi double fungsi sih ya teman-teman ya. Selain untuk mengangkat kotoran di kulit wajah, wajah juga perlu relaksasi ya, dimanjain gitu ya teman-teman ya, dengan di scrub seperti ini. Tuh, lelah gitu ya, karena mungkin kena make up, kena kotoran, debu ya, aktivitas di luar gitu ya. Jadi perlu dimanjain seperti ini. Nah, terus di daerah hidung seperti ini teman-teman. Nah, ini tempat kumpulnya komedo nih. Tempat kumpulnya komedo. Makanya kenapa perlu di scrub? Supaya komedonya terangkat ya teman-teman ya. Tuh. Tapi gosoknya tetap perlahan-lahan, tidak boleh keras-keras ya teman-teman ya. Terus boleh hidung depannya seperti ini. Nah, terus bagian dagu, kalau saya pribadi di bagian dagu ini suka ada komedo putih ya. Jadi mungkin bekas bedak, bekas CC cream atau foundation gitu ya, yang menumpuk di dagu ini yang menimbulkan komedo putih. Nah, biasanya setelah di scrub, komedo putih ini hilang loh teman-teman. Yang awalnya waktu diraba itu kasar-kasar gitu ya. Nah, tapi setelah digosok jadi tidak kasar lagi, jadi halus. Ini beneran banget. Ini real testy yang udah saya alamin semenjak rajin di scrub mukanya. Nah, terus di bagian kanan kiri, biasanya sel kulit mati juga menumpuk di sini nih. Mungkin bekas sisa makanan gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini digosok. Lalu bagian leher seperti ini, selalu melakukan pemijatan ke atas ya teman-teman ya, ke atas untuk menarik kulit supaya tetap kencang, tidak kendur ya, seperti ini. Nah, ini berapa lama? Diulangi lagi ya, ini berapa lama? Sampai si scrubnya menjadi kering dan rontok, dan kelihatan butiran-butirannya yang awalnya tadinya putih berubah menjadi warna coklat. Itu artinya si kotoran di kulit wajah sudah terangkat secara sempurna. Tuh ya, gini teman-teman ya. Nanti terakhirannya jadi keset sih ya, agak berat gitu, tapi tetap kita lakukan pemijatannya secara perlahan. Tuh gini teman-teman ya. Tuh, sudah agak kering, scrubnya jadi digosoknya jadi kesat seperti ini.
Tetap gosok gini ya teman-teman ya, sampai si scrubnya rontok. Nikmatin waktu menggosok, maksimalin waktu me time-nya teman-teman ya, supaya hasilnya berasa. Ini kumis, bagian kumis ini juga boleh nih teman-teman ya, dikasih seperti ini ya. Jadi teman-teman, kulit wajah itu tidak cukup kalau hanya dicuci mukain pakai sabun muka aja, tidak cukup loh. Dan tidak cukup juga kalau hanya dibersihkan pakai remover. Jadi perlu adanya perawatan tambahan yang teman-teman lakukan untuk mengangkat sel kulit matinya secara sempurna dengan cara scrub wajah seperti ini. Dan teman-teman tidak usah jauh-jauh ke salon, nggak usah bayar mahal, kita tinggal beli aja scrubnya ya, boleh dari rangkaian Essential Fairness ini dari Oriflame. Lalu lakukan rutin di rumah 1-2 minggu sekali ya, lakukan rutin. Ini akan jauh lebih hemat uang dan hemat waktu pastinya. Hasilnya pasti akan maksimal dirasakan, seperti yang saya alami selama ini teman-teman. Nah, setelah rontok semua nih ya si butiran-butiran scrubnya, ini teman-teman ada bisa melihat di sini ya butiran-butiran scrubnya ya, yang awalnya berwarna putih jadi berubah menjadi warna coklat ya. Artinya sisa kulit matinya ini sudah terangkat secara maksimal loh teman-teman. Ini enak banget kalau udah pakai kayak gini, beneran enak banget ini. Nah, sesudahnya boleh dibilas. Saya biasanya menamakan me time ini dengan facial wajah nih teman-teman ya. Jadi setelah di scrub, dibersihkan seperti ini, nanti setelahnya bisa lanjut ke penggunaan masker ya. Nah, mungkin teman-teman bertanya ya, tadi face creamnya untuk apa gitu ya, gel wash-nya untuk apa? Nah, tadi kan saya bilang ya bahwa face cream dan gel wash itu ya, rangkaian satu esensial itu kan untuk perawatan kulit anak remaja atau yang belum pernah sama sekali memakai skincare. Jadi untuk pemula gitu ya, mau usianya berapapun bisa mencoba ini dulu. Nah, si face creamnya ini dia itu berfungsi sebagai dye cream teman-teman. Dye cream ya, digunakan di pagi hari. Nah, untuk sayanya nih yang saya tidak gunakan ini sebagai rangkaian skincare rutin hari-hari, saya pakai ini untuk memijat. Jadi sebelum masuk ke rangkaian scrub, saya gunakan ini untuk memijat dulu nih teman-teman. Ya, untuk memijat sebelum ke scrub, baru setelah dipijat pakai ini, dibersihkan lagi mukanya dalam keadaan lembab, lanjut ke penggunaan scrubnya. Seperti ini. Nah, untuk gel wash-nya, sabun mukanya, saya gunakan untuk membersihkan muka setiap kali mandi pagi atau malam. Biasanya saya combine juga dengan no face gitu ya. Jadi udah paham ya teman-teman ya. Nah, ini saya lanjutkan lagi membersihkannya supaya hasilnya lebih bersih ya, sisa-sisa scrubnya bisa terangkat. Nah, setelah di scrub ya teman-teman, yang saya rasakan muka jadi kesat, bersih. Kotoran-kotoran yang saya tadi bilang di bawah dagu, di pinggir hidung, di pinggir mulut, itu jadi terangkat secara sempurna. Kalau teman-teman juga rajin menggunakan scrub ini rutin 1-2 kali dalam seminggu, hasilnya akan benar-benar dirasakan. Kulit wajah jadi tambah sehat, dan terlebih kalau teman-teman make upan ya, kulitnya tuh akan menerima make up secara sempurna dan hasilnya tuh akan glowing banget, dan make up tuh akan awet di wajah, menempel ya seharian gitu teman-teman ya.
Oke, sekian review dari saya dan tutorial cara menggunakan scrub di wajah pakai Essential Fairness by Oriflame. Kalau teman-teman mau tanya-tanya, boleh komen di kolom komentar ini. Oke, semangat pagi, sampai ketemu di video selanjutnya.